memaksimalkan hasil pertanian mereka dibandingkan dengan cara konvensional. Seperti 5 teknologi canggih petani beras di Jepang yang akan kita bahas ini. Pembibitan. Hanya benih yang berkualitas unggul dan bermutu tinggi yang layak untuk dibudidayakan. Namun, terlepas dari hal kualitas benih, cara penanaman benih pun akan mempengaruhi hasilnya nih guys. Kalau di Jepang sendiri nih guys, penanaman benih ini dilakukan secara otomatis dan hanya memerlukan sedikit bantuan tenaga manusia. Caranya nih, pertama-tama tanah akan dimasukkan ke dalam wadah khusus persegi panjang. Dan wadah-wadah tersebutlah yang akan bergerak sendiri dan akan ditanami benih secara otomatis. Selanjutnya, pada mesin terdapat sikat khusus yang berputar, yang mana sikat ini akan mencampur tanah dan benih secara efektif. Juga hal yang gak kalah canggihnya nih guys, pada penyiraman. Biji-biji ini selanjutnya akan melewati penyiraman secara otomatis. Canggih banget kan? Penanaman. Kamu pasti udah akrab banget sama adegan petani-petani menanam padi seperti ini kan? Tapi proses ini ternyata nggak semudah apa yang kamu lihat loh. Proses penanaman akan dilakukan setelah benih sudah tumbuh dengan daun sempurna. Lalu cara menanam dilakukan dengan memasukkan bagian akar membentuk huruf L agar akar dapat tumbuh dengan sempurna. Itu cara manual ya. Tapi lain lagi nih di Jepang. Petani Jepang gak perlu capek-capek lagi turun ke sawah karena mereka sudah menggunakan teknologi canggih. Petani hanya perlu naik ke atas mesin dan gak perlu lagi turun berkotor-kotor ria di dalam sawah. Benih-benih yang sudah tumbuh hanya perlu diletakkan di atasnya. Lalu ketika mesin tersebut sudah dijalankan, benih-benih tersebut akan tertanam dengan sendirinya. Dengan begini jauh lebih menghemat waktu dan tenaga kan? Penambahan pupuk. Pupuk merupakan material yang ditambahkan pada media tanam atau tanaman. Penambahan pupuk diperlukan untuk mencukupi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman sehingga mampu berproduksi dengan baik. Kalau cara penambahan pupuk yang kamu biasa lihat, gimana nih guys? Tentunya masih menggunakan tenaga manusia ya. Nah, kalau di Jepang nih, proses pemupukannya dijamin bakalan membuatmu terpesona. Untuk mengontrol jalannya helikopter tersebut, petani menggunakan remote khusus. Kalau menambahkan pupuk dengan cara seperti itu, kayaknya bakalan menyenangkan banget ya. Udah kayak main helikopter-helikopteran dengan remote control nih ya. Selain itu, remote control ini juga digunakan untuk menyemprotkan pestisida. Dengan menggunakan metode penyemprotan dengan helikopter ini, terbukti meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga. Untuk menyemprot lahan seluas 1 hektar saja, hanya membutuhkan waktu 1 jam saja. Bandingin aja kalau pakai tenaga manusia. Selain melelahkan, pastinya juga lebih menyita waktu ya. Membersihkan gulma. Gulma atau yang seringkali disebut sebagai rumput liar ini mengganggu pertumbuhan padi yang ditanam. Oleh karena itu, pembersihan gulma sangat penting untuk dilakukan oleh para petani. Cara menyiapkan tanaman dari gulma ini pun bermacam-macam. Bisa menggunakan cangkul kecil untuk gulma yang cukup besar atau menggunakan tangan jika gulma-gulmanya cukup kecil. Tapi hal ini tentu memakan waktu dan tenaga yang cukup banyak ya guys. Lain ceritanya di Jepang. Di sawah mereka menggunakan mesin khusus mencabut gulma secara otomatis. Layaknya helikopter penyemprot pupuk tadi dan pestisida, mesin yang menyerupai kapal bot mini ini dikendalikan dengan remote control. Meskipun gak menggunakan tenaga manusia, mesin ini hanya akan mencabut rumput liar di sekitar tanaman padi tanpa mengganggu tanaman padi sebenarnya. Kalau membersihkan gulmanya seperti ini mah gak bakalan capek ya? Iya nggak? Panen. Setelah penanaman bibit, penyemprotan pupuk, dan pembersihan gulma, kini saatnya kita panen nih guys. Seperti kata pepatah, barang siapa yang menanam, maka dia pula yang akan menuai. Ciile. Nah, untuk proses pemanennya pun gak kalah canggihnya nih guys dengan proses-proses sebelumnya. Para petani Jepang menggunakan alat semacam traktor dalam memanen. Mesin ini dilengkapi dengan mesin pemotong di depannya dan secara otomatis padi yang telah terpotong akan masuk di dalamnya. Pula nih, hal yang gak kalah canggihnya nih, mesin ini gak hanya bisa memotong padi nih guys, tapi juga bisa memisahkan butir-butir padi dari batangnya. Wah, keren sekali ya.
Itu dia 5 teknologi canggih petani yang ada di Jepang. Menurut kamu, teknologi mana nih yang paling bagus ditiru petani di Indonesia? Komen di bawah ya.